Hai, selamat datang di Indonesia Bicara. Kapal offshore adalah kapal yang dirancang khusus untuk mengangkut barang dan personil ke anjungan minyak lepas pantai yang beroperasi jauh di lautan. Ukuran kapal ini berkisar antara 20 meter hingga 100 meter. Kategori tersebut dapat mencakup platform supply vessels, tongkang lepas pantai, dan semua jenis kapal khusus termasuk anchor handling vessels, cable laying vessels, dan seismic vessels. Dari sekian banyak kapal offshore, berikut adalah 7 di antaranya. Tapi sebelum lanjut, pastikan kalian sudah memencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channelnya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Satu, ROV Support Vessels. Saat ini ROV Support Vessels adalah kapal pas pantai yang sangat canggih yang dilengkapi untuk berbagai operasi ROV. Kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh. ROV adalah kendaraan bawah air tak berawak yang terhubung ke kapal melalui kabel dan dikendalikan komputer. ROV digunakan untuk penelitian hidrografi, inspeksi bawah air, jaringan pipa, arkeologi kelautan, dan banyak lagi. Oleh karena itu, kapal dukungan ROV biasanya dilengkapi dengan sistem DP, sistem referensi yang lebih canggih untuk memastikan redundansi dan kontrol penuh atas operasi ROV. 2. Multi-role Support or Supply Vessels. MRSV sangat populer di kalangan pemilik kapal pas pantai. Ini adalah kapal besar, biasanya sekitar 4.500 DWT, yang dilengkapi dengan berbagai peralatan servis seperti knuckle boom crane, ROV, unit selam, dan sebagainya. MRSV juga mampu untuk konstruksi lepas pantai, ROV, dan dukungan menyelam, sehingga biasanya dilengkapi dengan sistem DP2 atau DP3, pendorong dan peralatan navigasi canggih, serta landasan helikopter. Mungkin contoh terbaik dari multi-role support vessels adalah DP3 Grand Canyon 2, yang dilengkapi untuk semua pekerjaan lepas pantai yang disebutkan sebelumnya. 3. Diving Support Vessels atau DSV. Saat ini, DSV cenderung menjadi salah satu kapal yang paling canggih. Peran kapal ini adalah menyediakan basis bagi spesialis penyelam yang melakukan perawatan bawah air atau inspeksi platform bergerak, seperti rig, jaringan pipa dan koneksinya, kepala sumur, dan sebagainya. Oleh karena itu, kapal DSV biasanya dilengkapi dengan moonpool atau area terbuka di tengah kapal, tempat operasi penyelam dan ROV memulai operasinya, dan ruang kompresi ulang. Selain itu, kapal jenis ini selalu dilengkapi dengan sistem pemosisian kelas DP3 karena persyaratan keselamatan. Scandi Arctic kononnya merupakan DSV yang paling berteknologi maju saat ini. 4. Crew Boat. Kapal ini adalah kapal lepas pantai yang digunakan untuk mengangkut personil dan bahan habis pakai seperti air dan bahan bakar. Jika lokasi anjungan lepas pantai terletak dalam jarak 200 mil laut atau 370 km. Kapal-kapal ini dapat berbeda ukurannya, dari 30 hingga 60 kaki, hingga kapal besar dengan ukuran 200 kaki atau 61 meter yang dapat mengangkut hingga 100 orang spesialis pekerja anjungan minyak. Biasanya, kecepatan kapal jenis ini kira-kira 33 knot dan memiliki awak 4-5 ABK. 5. Cable Laying Vessel. Kapal pemasangan kabel dibuat khusus untuk memenuhi tujuan pemasangan jalur kabel di bawah air. Namun pada saat yang sama, karena pekerjaan pemasangan kabel tidak berlangsung sepanjang waktu dan sepanjang tahun, kapal pemasangan kabel juga digunakan sebagai kapal penelitian untuk memantau berbagai kejadian di perairan dan laut. Kapal pemasangan kabel dibangun untuk membuat proses pemasangan kabel yang rumit di dasar laut menjadi lebih sederhana. Diaktifkan dengan sistem penentuan posisi dinamis dan pelacakan dinamis yang menunjukkan dengan tepat lokasi kapal di tengah laut dan meletakkan jalur kabel bawah air dengan tepat. Sebagian besar kapal peletakan kabel memiliki tonase lebih dari 11.000 ton dan mampu meletakkan tidak hanya satu baris jalur kabel komunikatif bawah air. Dan karena badannya yang begitu besar, maka kapal peletakan kabel tidak dapat digunakan untuk operasi di perairan dangkal.
Anchor Handling Tug Supply Vessel. Kapal ini adalah kapal lain yang dapat ditemukan di lokasi pengeboran manapun. Kapal ini benar-benar universal karena menggabungkan sejumlah fungsi. Kapal seperti ini mampu bekerja di perairan dalam, misalnya di Brazil atau kawasan Arktik. Kapal memiliki desain yang sangat berbeda dengan baling-baling besar, bentuk lambung yang memberikan perendaman dan stabilitas maksimum, serta berbagai peralatan dek tertentu, seperti winch dan stern roller. Namun demikian, fitur yang paling khas adalah mesin bertenaga dengan bhp mencapai 12.240. Biasanya ada hingga 20 pelaut di atas kapal AHTS, sedangkan awak kapal AHT mungkin lebih kecil. Anchor Handling Tugs atau AHT sangat mirip dengan AHTS dan menjalankan peran yang sama, tetapi cenderung lebih kecil dan kurang maju secara teknologi. 7. Accommodation Barge and Accommodation Ship. Tongkang akomodasi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari industri lepas pantai. Ini adalah kapal draft dangkal yang ditempatkan di sebelah lokasi lepas pantai untuk menyediakan fasilitas akomodasi tambahan semua personil lepas pantai. Tongkang ini biasanya dilengkapi dengan derek dan peralatan pemeliharaan untuk melakukan beberapa pekerjaan konstruksi lepas pantai. HWB modern mungkin dilengkapi dengan bar, bioskop, ruang konferensi, dan lobi untuk rapat.